Halo juragan. Juragan yang selalu menanam padi di sini, setelah panen, tentu akan dihadapkan dengan tumpukan jerami yang sangat banyak. Apa yang harus dilakukan dengan itu? Adakah juragan di sini yang masih membakarnya? Jika juragan masih melakukannya, segera hentikan. Sebab, pembakaran jerami ini bisa menyebabkan unsur hara dalam tanah habis terkuras. Selama ini, banyak petani yang membakar jerami karena abu hasil bakaran jerami tersebut dirasa berguna untuk menyuburkan tanah. Selain itu, abu jerami juga dipercaya dapat membuat tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Padahal, kenyataannya, justru hasil pembakaran jerami dapat memberikan dampak yang buruk bagi tanaman. Sebagai sarana untuk mengembalikan kesuburan tanah hingga kembali subur secara fisik, biologi, dan kimia, salah satunya adalah dengan cara memberikan pupuk kandang. Akan tetapi, pemberian pupuk kandang yang mentah itu malah menjadi petaka bagi tanaman kita sendiri. Mengerikan sekali bukan? Pemberian pupuk kandang ini akan memicu tumbuhnya gulma yang akan menjadi pesaing bagi tanaman kita. Gulma dapat menyerap unsur hara 2 kali lipat daripada tanaman kita, sehingga 80% dari pupuk kandang yang kita berikan hanya akan diserap oleh tumbuhan gulma ini. Nah, setelah keliling-keliling mencari permasalahan, dan kita mendapatkan 2 permasalahan, yaitu tentang jerami padi dan juga kotoran sapi tadi, kira-kira inovasi apa ya yang cocok untuk kedua bahan tersebut? Jerami padi, kotoran sapi, nah pupuk organik. Tapi gimana caranya? Kita akan mengkombinasikan antara kuhi sapi dan juga kita kombinasikan dengan jerami padi. Kita akan memperkenalkan bahan-bahannya. Nah sahabat tani, bahan pertama yang kita gunakan ini adalah air. Air kita isi dalam 3 bak ini, ada kurang lebih 100 liter sahabat tani. Ini air bersih. Kemudian biang aktivatornya ini kita menggunakan EM4. Nah ini sahabat tani, kebetulan sudah tadi malam kita sudah lakukan, ini kita buat larutannya antara EM4 ini kita campur 300 ml, kemudian gula merah kita berikan 200 gram dan ditambah air. Airnya ini ada 8 liter sahabat tani. Namun 8 liter ini larutan EM4, gula merah dan air yang sudah kita aduk ini tentu kita akan menggunakan 4 liter saja. Sisanya nanti kita gunakan ke yang lain, akan kita campurkan dengan bahan ini. Kemudian bahan berikutnya sahabat tani ini adalah jerami padi. Namun jerami padi ini kita menggunakan jerami yang lebih halus sahabat tani. Nih, seperti ini bekas mesin. Jadi bukan yang utuh, tapi kita menggunakan yang sudah hancur karena proses permesinan pada saat panen padinya. Nah, ini kuih sapi. Kuih sapinya sudah halus seperti ini. Kalau di sini sahabat tani, biasanya setelah keluar dari sapinya, kotorannya langsung dicakar ayam sehingga kotorannya lebih cenderung halus sahabat tani. Oke sahabat tani, bagaimana proses peracikannya? Nah, sahabat tani, ini larutan EM4 ini kita pisah kemari. Bagian bawah ini kita awali dari jerami padi. Kemudian setelah kita lakukan proses seperti ini, baru kita lakukan penyiraman sahabat tani di bagian atasnya. Kita siram secara merata sehingga nanti proses fermentasi ini bisa berjalan dengan cepat. Nah, ini kita siram dengan air yang kita campur tadi, antara air putih bersih dengan larutan EM4 yang sudah kita campur, dan kita siram kepada seluruh bahan ini agar ini basah semua. Nah sahabat tani, setelah itu kita berikan lagi lapisan berikutnya, yaitu kotoran sapi. Setelah ini kita siram lagi, kita lapis lagi bagian atasnya, kita siram lagi, begitu seterusnya sahabat tani. Jadi kita berikan secara berlapis. Nah sahabat tani, setelah proses seperti ini, langkah berikutnya nanti setelah ini selesai, kemudian kita tutup bagian atasnya. Kemudian setelah kita tutup, baru nanti kita akan membiarkannya selama
3 minggu sahabat tani. Jadi tumpukan ini kita biarkan tidak kita apa-apakan selama 3 minggu, kecuali nanti kita akan menyiram dengan menggunakan air 1 minggu sekali sahabat tani. Kita siram bagian atasnya kira-kira 15 liter ya, seperti proses di awal tadi. Tentu menggunakan EM4 nya tidak terlalu banyak, kita sesuaikan saja. Yang penting air di bagian atasnya kita siram kurang lebih 15 liter 1 minggu sekali selama 3 minggu, agar bahan-bahan ini cepat lapuk sahabat tani. Nah ini kita siram terus sampai betul-betul seluruh bahan basah. Nah inilah hasil akhirnya sahabat tani setelah kita melakukan pengadukan. Nah ini sahabat tani bisa juga kita menggunakan jerami padi yang masih utuh ya, sama saja proses kita menyusun seperti itu tadi. Nah cuma kalau ini sahabat tani kita biarkan prosesnya mungkin 3 minggu kita akan lakukan pengadukan. Tapi kalau yang kita gunakan jerami padi yang masih utuh, itu bisa kita lakukan pengadukan setelah 4 minggu. Nah ini sahabat tani setelah seperti ini. Nah terus bagaimana proses setelah 3 minggu kemudian? Nah setelah 3 minggu kemudian seperti ini sahabat tani, kita melakukan pengadukan. Nah kenapa kita harus melakukan pengadukan selama 3 minggu? Agar tadi bahan yang kita berikan tadi sahabat tani, yaitu terutama jerami padinya, selama kurang lebih 3 minggu itu sudah mulai lapuk sahabat tani. Tapi kalau kita menggunakan jerami padi yang masih utuh, itu mungkin butuh waktu kita biarkan sekitar 1 bulan baru kita lakukan pengadukan seperti ini. Nah seperti ini sahabat tani, sudah kelihatan mulai lapuk bahan tadi. Nah maka perlu kita lakukan pengadukan. Kalau hanya kita biarkan saja sahabat tani, tidak kita lakukan pengadukan, itu nanti karena tadi kita berikan secara berlapis, maka antara jerami padi dan kotoran kambing tidak akan menyatu dengan sempurna. Walaupun memang tidak kita lakukan pengadukan pun tidak apa-apa sahabat tani, tapi biar lebih bagus hasilnya, lebih sempurna, dan bahan-bahan tadi bisa menyatu, dan unsur-unsur hara tadi juga bisa menyatu dari masing-masing bahan ini. Maka perlu kita lakukan pengadukan seperti ini. Dan kita mengaduknya sahabat tani setelah 3 minggu. Kemudian pengadukan kita lakukan 5 hari sekali, 4-5 hari sekali. Ini kita lakukan cukup 3 kali sahabat tani. Nah ini seperti ini. Setelah kita aduk sudah merata seperti ini. Kalau ada yang mengering bisa kita lakukan penyiraman ya. Kalau masih tetap dahan lembab tidak usah kita siram lagi sahabat tani. Nah setelah seperti ini tetap juga kita siram bagian atasnya. Kita ini biar tetap lembab, walaupun ini kita lakukan di bawah naungan sahabat tani. Ini biar tetap lembab sehingga proses fermentasi ini berjalan dengan baik dan proses matangnya dari pupuk yang kita fermentasi ini lebih cepat. Setelah itu kita tutup lagi sahabat tani, dan ini kita lakukan 3-4 kali dan selang antara 4-5 hari sekali. Nah sahabat tani, bagaimana hasil akhirnya setelah 37 hari sahabat tani, atau 1 bulan lebih 1 minggu. Nah hasilnya seperti ini sahabat tani. Nah sahabat tani, ini semenjak kita proses dari awal ini, kemudian kita lakukan pembiaran selama 3 minggu dan 1 minggu sekali. Hanya kita siram bagian atas ini saja sahabat tani. Kita siram dengan menggunakan seperti proses di awal ya, EM4 kita campur dengan air putih bersih kurang lebih 15 liter. Nah ini hanya kita siram bagian atasnya saja 1 minggu sekali selama 3 minggu. Dan setelah 3 minggu baru kita lakukan pengadukan sahabat tani. Pengadukan ini sudah kita lakukan 3 kali, yakni selang 4-5 hari sekali, mulai minggu ketiga sampai ke pada hari ini ya sudah 37 hari sahabat tani. Dan ini kita akan membuka hasilnya setelah kita lakukan proses fermentasi. Hasilnya seperti ini sahabat tani. Inilah hasilnya. Ini selama 37 hari, dan ini bagian atasnya sudah cukup sahabat tani. Ini bagian bawahnya juga masih ada hangat-hangat sedikit, tapi hangat-hangatnya juga tidak terlalu ini, artinya ini sudah matang sahabat tani, sudah siap untuk kita gunakan di area perkebunan. Dan aromanya untuk kotoran sapinya sudah tidak ada sama sekali, dan ini sudah betul-betul berbau khas organik. Nah ini sahabat tani bisa lihat, ini ada ini apa namanya, jerami padinya ini sudah mulai hancur dan sudah menyatu dengan kotoran sapinya sahabat tani.